bersabda, "Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Dijawab oleh sahabat, orang yang bangkrut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dilancarkan, dimudahkan urusannya dan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan sudah khatamnya kitab Syu'abul Iman yang kemarin saya share, maka dalam kesempatan ini insya Allah saya akan melanjutkan kajian, yaitu kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Kitab Nasha'ihul Ibad ini adalah kitab yang dikarang oleh ulama besar dari Jawa, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kitab ini mensyarahi kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bi Ibnu Hajaril Asqalani. Kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar juga, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yang terkenal dengan sebutan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kitab ini memuat beberapa mau'izah atau beberapa wejangan, peringatan atau tausiah yang sangat-sangat berarti untuk kehidupan kita semua. Di antara wejangan atau mau'izah yang terkandung di dalam kitab ini ada 214 maqalah yang 45 merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya adalah asar atau maqalah, ucapan-ucapan para sahabat dan ulama. Baiklah, untuk mengawali kajian ini, di dalam kitab ini dituliskan sebuah hadis qudsi yang bersumber dari Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah azza wa jalla, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan menganiaya 'ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan antara kalian diharamkan menzalimi atau menganiaya, maka janganlah kamu saling menganiaya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang perbuatan zalim kepada Allah. Bukan berarti Allah itu bisa dizalimi oleh kita. Akan tetapi justru kita sendiri yang menzalimi kita sendiri. Kalau kita berbuat yang dilarang oleh Allah dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan hidupnya tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam,
maka itu berarti kita menzalimi diri sendiri. Kepada diri kita sendiri juga, agama melarang menzalimi, apalagi kepada sesama makhluk. Kepada manusia, baik menzalimi secara fisik, menzalimi secara ucapan, secara lisan, atau menzalimi secara harta benda. Orang yang menzalimi kepada orang lain, maka kalau tidak mengadakan islah atau tidak meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, maka di akhirat nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan membayar kepada orang yang pernah kita zalimi. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Atadruna minal muflis?" Qalu al-muflisu man la dirhama wala mata'. Al-hadis. Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Dijawab oleh sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Dijawab oleh Rasulullah, orang yang sebenarnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di hari kiamat datang membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, akan tetapi orang itu pernah menzalimi sesama manusia, maka pahala yang ia bawa dari sedekah, dari puasa, dari sholat, ia akan diberikan kepada orang yang pernah zalimi, kepada orang yang pernah kita zalimi, sehingga saat itu di hari kiamat tidak punya amal baik sedikit pun. Kalau belum cukup kita berikan kebaikan itu, amal itu, maka dosa orang yang kita zalimi diberikan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah hakikatnya orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak memiliki bisnis, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki uang. Bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika datang di akhirat membawa amal, akan tetapi amalnya diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, janganlah pernah kita menzalimi, menyakiti sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menzalimi kepada binatang kalau binatang itu memang membahayakan. Jadi ada aturan dalam Islam, mana binatang yang boleh dibunuh dan mana yang tidak boleh dibunuh. Jadi intinya Allah berfirman, jangan engkau menzalimi aku, kata Allah. Artinya kita tidak boleh berbuat seenaknya. Kita tidak boleh berbuat semaunya sendiri, menuruti nafsunya sendiri. Sehingga kita hidupnya tidak sesuai dengan syariat Allah. Kita selalu melanggar larangan Allah. Kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar larangan Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَقْرَبَا, dan janganlah kamu berdua mendekati هَذِهِ الشَّجَرَةَ, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan termasuk orang yang zalim. Dari ayat ini, sahabat yang dirahmati Allah, jelas bahwa ketika kita melanggar
ketika kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai muslim, berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Semoga kita semua dihindarkan, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Sekian uraian singkat ini. Insya Allah hadis qudsi ini saya lanjutkan dalam video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.